Sikiralalabata karabalabata karabasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oralalabata karabalabata karabasa. Kami rindu lagi dipenuhi lebih lagi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sikiralalabata karabalabasa. Di pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Oralalabata karabalabasa. Sikiralalabata karabalabata karabasana. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Sikiralalabata karabalabata karabalabasana. Sikiralalabata karabasana. Kami yakin, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Oh, di setiap rumah-rumah Tuhan, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang lebih lagi Tuhan. Orilalabata karabalabata karabasana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Kubuka hati, kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kubuka hati, kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Ya Tuhan, Engkaulah damaiku. terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar
altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kita sembah Tuhan. Sikira lala bata karabasane, sikira lala bata karabala bala 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 basane, ira lala basane, sikira lala bata karabala basana rabasane, ira lala bati kira lala basana ralabata karabala basana ralabo, ira lala bata karabasane ralalabo. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikira lala lala bati kira lala basa karabata karabo. Kami persembahkan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sikira lala lala bati kira lala labo. Sikira lala lala bata karabo. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Sikira lala lala bati kira lala basa narabo. Terima kasih Tuhan. Sikira lala lala bati kira lala bo. Ira da 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 basi kira lala basane. Iya lala bata karabala basana lala basana lala bo. Sikira lala bata karabo. Hati kami haus kepadamu. Hati kami rindu kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang memenuhi kami, Roh-Mu yang menjamah setiap kami, memulihkan kami, memenuhi kami. Kami rindukan Engkau melawat kami lebih lagi. Kami haus Tuhan, kami rindu Tuhan. Penuhi lebih lagi di pagi hari ini. Sikira lala lala bata karabalabo. Hati kami siap, hati kami rindu menikmati kebaikan-Mu. Sikira lala lala bo. Ira lala lala bata karabalaba sande. Ira lala lala bo. Bagaikan tanah kering, merindukan air-Mu Tuhan. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir di tempat ini. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Penuhiku, penuh. Lebih lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah.
Kudus. Lebih lagi Tuhan mengalir di tempat ini, mengalir Tuhan. Haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Penuhiku, penuhi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air, amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalir di tempat ini Tuhan, haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di rumah-rumah, di tempat ini. mengalirlah Tuhan di kota-kota, mengalirlah Tuhan di bangsa-bangsa. Mengalirlah terus, penuhi kami. Kami perlu Roh-Mu yang kudus. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Katakan datanglah sekarang, haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan, haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi
hambamu. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hambamu. Mari Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi Sekali lagi, hambamu. kita angkat tangan kita lebih lagi. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Penuhi hambamu. Penuhi hambamu. Penuhi hambamu. Penuhi hambamu. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Hinayaralaka maka syaka pakaralaka kami mengangkat tangan kami bersyukur untuk Indonesia negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur. Indonesia bersyukur, Indonesia memuji-Mu, Indonesia menyembah-Mu, Indonesia merindukan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, lawatlah Indonesia, baptislah dengan Roh Kudus-Mu Indonesia. Hinayaralaka bakashikinayaralaka bakaralaka bakar shikinayaralaka bakaralaka bakaralaka bakar. Betapa kami merindukannya Tuhan. Indonesia, Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus. Indonesia diluputkan dan diberkati, dijaga oleh Tuhan. Kami perkatakan Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Mulai dari pemerintahan kami berdoa Engkau yang menjaga, memberkatinya Bapa. Kami angkat tangan kami mohonkan berkat untuk Indonesia. Dan juga kami berdoa, ampuni kami orang Indonesia Tuhan. Ampuni kami rakyat Indonesia, dari Sabang, Aceh sampai Papua. Ampuni kami juga pemerintah Indonesia yang selalu melepaskan kutuk dan juga Tuhan. Kami doakan Tuhan setiap kutuk yang dilepaskan, kami perkatakan dan kami gantikan dengan berkat. Indonesia memberkati bangsa-bangsa. Indonesia memberkati seluruh dunia. Karena api Pentakosta ketiga itu ada di Indonesia dan lahir di Indonesia. Dan dari Indonesia akan bergerak ke bangsa-bangsa. Sehingga Pentakosta yang ketiga terus semakin membara, semakin besar. Dari bumi pertiwi ini akan terus bergerak ke bangsa-bangsa. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang kami kasihi. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Jokowi, seluruh keluarga dan seluruh keluarga besarnya. Engkau yang menjaga dan melihara mereka. Para wakilnya Tuhan, wakil presiden Kau berkati dan keluarga besarnya. Kau berkati juga para menteri-menteri yang ada yang sedang bekerja keras untuk bangsa ini. Kami berdoa dan kami memberkatinya. Engkau curahkan hikmat-Mu Tuhan.
kekuatan daripadamu Tuhan. Bahkan keputusan-keputusan apa yang diambil sepanjang hari ini, biarlah itu semua daripadamu Tuhan. Cara khusus kami berdoa ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 dan resesi ekonomi, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 tidak akan dapat mengganggu Indonesia. Indonesia dijaga oleh Tuhan. Kami doakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang Aceh sampai Papua, biar mengikuti Tuhan prokes daripada pemerintah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya mengikutinya. Juga vaksinasi sekarang sedang giat-giatnya digalakkan, biar seluruh rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua semuanya dapat divaksin dengan segera. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia Engkau pulihkan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Engkau yang membangkitkan mereka semua. Kami perkatakan gereja Tuhan di Indonesia bangkit. Unity dalam nama Tuhan Yesus. Bersukacita dalam menyambut api Pentakosta yang ketiga sedang membara. Kami perkatakan terjadilah penuaian. Terjadilah penuaian terbesar, penuaian terakhir di Indonesia. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk daerah Papua. Engkau curahkan damai sejahtera-Mu, Engkau curahkan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Papua ini Tuhan dapat seluruhnya Tuhan bekerja bersama-sama rakyat sama pemerintahnya. Semuanya aman, terkendali dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kebangunan rohani di Papua dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami angkat tangan kami berdoa untuk Bapak-bapak rohani kami. Urapakasyaka pakata-kata. Mari saudara kita berbahasa roh sekali lagi. Urapakasyaka pakata-kata karalaka pakakaka. Di pagi hari ini Tuhan kami mohonkan berkat. Kami mohonkan kebaikan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan. Turun ke atas bapak-bapak rohani kami. Dimulai dari gembala pembina kami Tuhan. Berkati dengan ibu dan juga anak, mantu, cucu-cucu, seluruh keluarga besarnya. Dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan lebih lagi kepada hamba-Mu ini. Juga kesehatan yang prima daripadamu Tuhan. Berkati juga Tuhan wakil-wakil daripada hamba-Mu Tuhan, keluarga besarnya dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan kami doakan gembala-gembala rayon, gembala-gembala cabang, gembala ranting, gembala kul, gembala FC. Engkau berkati secara khusus ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk Bapak rohani kami, hamba-Mu Pak Hani. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berdoa Engkau berkati hamba-Mu Pak Hani, Ibu Vera, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Kesehatan yang prima Kau berikan bagi hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan Kau berikan terus kekuatan daripadamu, hikmat daripadamu Tuhan, untuk dapat melayani kami dan dapat terus Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang segar setiap pagi melalui morning blessing ini. Kami angkat tangan kami berdoa mohonkan berkat cara khusus Tuhan. Urapakasyaka pakata-kata karalaka, turun ke atas hamba-Mu Pak Hani ya Bapa. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, pesan yang akan disampaikan di pagi hari ini itu adalah pesan yang kami nanti-nantikan, pesan yang segar untuk dapat kami terima dengan baik dan kami dapat melakukannya ya Bapa. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang ikut morning blessing ini, baik yang ada di Indonesia, di kota-kota maupun di seluruh dunia. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami doakan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan angkat bebannya, bahkan Kau berikan kepada kami sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu yang segar, untuk mendengarkan kasih daripadamu yang gitu luar biasa. Tuntunlah kami Tuhan, kami mau mendengarnya. Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadirlah kiranya Roh Kudus di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami tahu Engkau hadir di mana kami berada saat ini, Tuhan Yesus. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Allah Roh Kudus, aku berdoa Tuhan untuk mereka yang membutuhkan penghiburan. Biarlah Engkau menghibur mereka Tuhan Yesus lewat firman-Mu. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, firman-Mu menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami semuanya ada di Luz hari ini karena kami mengasihi Engkau. Kami membutuhkan jamahan-Mu Tuhan Yesus, sentuhan-Mu yang lembut, sentuhan-Mu yang manis. Sebab itu Tuhan, biarlah Morning Blessing hari ini sungguh akan membuat hidup kami berubah, penuh dengan kelembutan dan kemanisan, karena Roh Kudus yang ada di dalam kami mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan Engkau. Sebab kami tahu hanya dengan mendengarkan suara-Mu kami tinggal aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Sebab itu mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom my family. Haleluya. Apa kabar? Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Apalagi kemarin sudah terima pencurahan Roh Kudus, api yang bernyala-nyala. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, buat Allah Roh Kudus yang hadir tengah-tengah kita hari-hari ini. Nah baik saudara yang kasih Tuhan, saya kemarin seharian saya coba mempersiapkan bergumul untuk hari ini. Dan ternyata persiapan saya dikoreksi lagi tadi malam. Jadi saya harus kembali mengarahkan sesuai dengan yang Roh Kudus mau. Kenapa? Karena saya diingatkan Tuhan tadi malam nih, kira-kira jam berapa itu, jam 8, bahwa pesan Tuhan sejak kita bicara tentang persiapan pencurahan Roh Kudus, itu puncaknya memang hari Minggu kemarin. Dan tentu saja tidak semua yang mengikuti Morning Blessing ada.
Jadi saya didorong untuk harus sampaikan itu walaupun secara singkat. Selebihnya ada di YouTube kalau Anda mau lihat selebihnya, tetapi hari ini saya harus meringkas apa yang menjadi inti pesan Tuhan di hari Minggu. Nah saudara, waktu saya sedang mempersiapkan khotbah untuk ibadah pencurahan Roh Kudus, saya merasakan ada satu impresi yang begitu kuat dalam hati saya, bahwa Tuhan mau membuat ibadah pencurahan Roh Kudus tahun ini menjadi momen untuk kita membereskan pelita. Sebab kalau pelita tidak dibereskan, kita tidak akan menerima the glorious fire of the third Pentecost. Nah saudara, dan ia menunjukkan kepada saya bagaimana apa hubungannya antara pesan-pesan Morning Blessing selama ini tentang mempelai wanita dan the messengers, ya, yang Tuhan singkapkan selama beberapa hari yang lalu. Dan saudara, saya merasakan satu pengurapan yang luar biasa. Roh Kudus mulai menunjukkan kepada saya, mengajarkan saya dan memperingatkan saya, ya, untuk juga membereskan pelita di dalam gereja. Nah saudara, saya sangat bersuka cita. Dan pada hari Minggu kemarin saya merasakan saya sendiri dilawat Tuhan mulai jam 7 pagi. Dan rohnya itu membakar saya sehingga sekalipun 4 kali saya berkhotbah dan sampai sekarang suara saya belum terlalu pulih, ya. Tapi saya sangat bersemangat dan segar rasanya. Dan saudara, itu sebabnya Morning Blessing pagi hari ini saya merasa dalam roh saya untuk menyampaikan ini secara singkat untuk semua peserta Morning Blessing supaya bisa terus mengikutinya. Nah saudara, mari kita buka Matius pasal 25. Di Matius pasal 25 ini bicara tentang apa yang akan terjadi pada waktu rapture. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, saya harap Anda siap. Ayat 1 berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Pada waktu mana? Pada waktu rapture terjadi. Seumpama 10 orang gadis, dalam bahasa Inggris disebut virgin, seorang perawan. Ingat, Ribka itu seorang perawan yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gereja ini sedang persiapan untuk menyongsong datangnya mempelai pria kita, untuk menyongsong mempelainya. Saudara, ingat, Ishak tidak ada di kemah, tapi dia pergi menyongsong Ribka di padang gurun, dan di sanalah pertemuan mereka pertama. Kita nanti di awan-awan yang permai. Haleluya. Nah, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Tetapi karena mempelai itu lama gak datang-datang. Sudah 2000 tahun lebih gak datang-datang. Katanya aku datang segera, mana belum datang-datang. Maka mengantuklah mereka dan tertidur semuanya. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Pada waktu tengah malam mempelai itu datang. Kok gak datang sore-sore sih? Kok gak datang pagi-pagi? Pada waktu tengah malam. Bandingkan Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terangmu, terang dunia ini. Jadi Roh Kudus menyingkapkan sama saya, yang dimaksudkan di sini adalah Yesus itu sedang datang. Nah saudara, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. The glory of the Lord rise upon you. Saudara, saya begitu bersuka cita ketika saya membaca ayat ini, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pantas Tuhan itu sudah lama bicara sama saya, terus ingatkan the glorious fire of the third Pentecost. Karena memang dia mau bawa kita kepada Yesaya 60 ayat 1 ini. Ayat 2-nya berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman menutupi
Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hari Anda lihat, krisis multidimensi ini tidak ada excuse. Semua bangsa-bangsa sedang dalam kekelaman. Namun Tuhan bilang, terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya, the glory of the Lord, akan menjadi nyata. Dulu samar-samar, kali ini akan jadi nyata. Saya merasakan sejak hari Minggu kemarin, perlahan-lahan kemuliaan itu akan merekah seperti fajar. Makin lama makin nyata, makin nyata, makin nyata. Kepada siapa? Kita lihat selanjutnya dulu. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ini dia. Waktu saya baca ini, Roh Kudus bilang, ini saatnya, pesannya, kamu harus membereskan pelita, sebab kalau tidak, itu akan tetap samar-samar. Tapi kalau pelita kita beres, maka itu akan bernyala terang, dan kita akan melihat terang kemuliaan Tuhan itu bersinar. Ayat 8 berkata, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kalau dalam terjemahan King James dikatakan sudah padam. Nah saudara, dari bacaan kita ini, Tuhan menunjukkan ada dua kelompok calon mempelai, yaitu gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya, yang digambarkan sebagai virgin yang menyongsong mempelai. Sama-sama menantikan kedatangan mempelai pria itu untuk menjemput mempelai wanitanya. Tapi karena lama gak datang-datang, kecapean, tertidurlah semuanya. Nah saudara, tetapi pandemik dan berbagai krisis ini dipakai Tuhan sebagai sangkakala untuk membangunkan gerejanya. Nah saudara, Efesus 5 ayat 14, itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sudah lihat itu? New King James berkata, awake you who sleep, arise from the dead. Tentu saja untuk orang yang sudah mati. Nah saudara, lalu saudara, Roh Kudus pelan-pelan menjelaskan, membuat saya clear, dan Tuhan menunjukkan dalam roh saya keberadaan gereja-gereja dan orang-orang Kristen saat ini. Sebagian sudah mati. Gereja tinggal sebuah organisasi. Jemaat hanya sekedar Kristen KTP. Itu sudah mati. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau mereka mau bangkit hari ini, kalau mereka mau bangkit, ada kesempatan menerima kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, sebagian yang masih tertidur. Tertidur artinya mereka tidak sadar. Tidak tahu apa-apa, belum mati sih. Tidak sadar, tidak tahu apa-apa, dan tidak mau tahu apa-apa. Semua ya pokoknya jalan apa adanya. Itu mati belum, tapi hidup enggan. Namun yang saya bersuka cita, itu dalam roh saya Tuhan bilang begini, itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar sudah bangun. Lihat kegerakan doa di mana-mana. Sebagian besar sudah bangun. Tetapi yang sudah bangun itu pun ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, pelitanya sudah padam. Sudah sadar tapi nggak ada api. Kelompok yang kedua, pelitanya tetap menyala. Sudah sadar dan tetap bernyala-nyala. Nah saudara, ternyata tidak sedikit gereja maupun jemaat hari-hari ini yang sudah bangun, tapi apinya padam. Padam artinya dulu pernah menyala, sekarang padam. Saya ulangi, dulu pernah menyala, sekarang padam. Nah saudara, dan saya merenungkan seperti apa keadaan yang dulu pernah nyala sekarang padam. Ternyata kalau bicara tentang gereja, gereja dulu, mungkin gereja itu dulu pernah menyala-nyala. Tetapi sekarang ibadahnya tinggal sebatas liturgi tanpa api. Panggung, ada orang-orang yang melayani, ada musik, ada segala macam. Tetapi panggung tidak ada lagi
nyala api. Tidak ada lagi api Roh Kudus yang menyala di sana, kecuali nyala lampu yang berwarna-warni. Bukankah itu sekarang banyak di mana-mana? Mimbar yang tadinya harusnya untuk Roh Kudus, sekarang dikuasai oleh para ahli khotbah tanpa api. Orator rohani, tapi tanpa api. Kemudian ibadah hari pencurahan Roh Kudus. Di mana-mana dirayakan, tapi hanya sebagai untuk diperingati, bukan untuk dialami. Ini gambaran dari sudah bangkit, sudah bangun, tetapi apinya padam. Pelayanan yang ada masih berlangsung, kelihatannya lebih hebat, tetapi Roh Kudus katakan pelayanan itu hanya berbasis profesi, skill performance base, bukan lagi Holy Spirit base, skill driven, bukan lagi spirit driven. Karena yang ada bukan pelayanan yang lahir dari dalam roh yang bernyala-nyala untuk membalas cinta kasih Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Jemaat ikut memuji menyembah Tuhan, tetapi hanyalah sederet daftar lagu yang harus diselesaikan dalam ibadah itu. Yesaya 29 ayat 13 mengingatkan saya, ini yang banyak. Dan Tuhan telah berfirman, Yesaya 29 ayat 13, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Ini kalau saya bicara begini, ini Tuhan sampaikan kepada saya, termasuk saya juga mengkoreksi semuanya. Saya diberkati dimulai dari saya. Tuhan ingatkan, hati-hati para pengkhotbah. Dari mulut kita yang fasih berkata-kata, yang bisa dengan semangat orasi, dengan kata-kata yang mendayu-dayu, dengan segala macam ilustrasi yang membuat orang terpesona, dengan lelucon-lelucon yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan para WL, singers, pemusik, memuliakan Tuhan. Tapi cuma sebatas dari bibir. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang sangat penting. Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Baca lagi Yesaya 29 ayat 13. Saya terkejut ketika ini diungkapkan ya. Wow, saya mulai melihat ke gereja yang saya alami. Tuhan, jangan kiranya kami seperti ini. Kalaupun kami seperti ini, tanpa kami sadar, Tuhan saya berdoa, Tuhan biarlah hari Pentakosta ini terjadi pembaharuan. Terjadi pembaharuan. Kenapa? Gereja seperti ini, ibadah seperti ini, sudah tidak ada api. Nah bahayanya adalah, karena mereka banyak yang merasa bahwa api itu masih menyala. Termasuk saya, termasuk para pelayan di mimbar. Saudara, kita merasa masih bernyala-nyala. Tapi Tuhan ingatkan tentang Simson. Di hari terakhir kalinya dia akan ditangkap oleh Filistin. Dia bilang begini di Hakim-Hakim 16 ayat 20. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bayangkan ketika gereja, mimbar, pelayanan, sudah tidak ada Tuhan di sana, sudah tidak ada api di sana. Saudara, apa jadinya kalau sangkakala itu berbunyi dan Tuhan datang menjemput? Ini 5 anak darah yang bodoh. Saudara, apa jadinya kalau api itu padam? Kita akan jadi seperti Simson. Saudara, kita kehilangan power. Kita akan mudah ditawan dan dibutakan oleh ilah-ilah dunia ini. Serta pertama kali yang dialami oleh Simson, matanya dikeluarkan, dicongkel biji matanya. Simson jadi buta. Dan Tuhan mulai ingatkan saya, coba kamu lihat berapa banyak orang percaya, masih ke gereja,
masih semangat kelihatannya, tetapi sebenarnya mereka buta, tidak bisa melihat hal-hal rohani, tidak bisa lagi mendengar hal-hal yang penting yang Tuhan sampaikan. Ilah-ilah dunia ini sudah menguasai. Saya banyak kali melihat dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sementara yang lain menyembah, sementara firman Tuhan disampaikan, mereka sibuk berwearia. Saudara, ini dia ilah zaman yang sudah mengikat hati manusia. Waktu mereka untuk dengan Tuhan sudah dirampas oleh handphone, oleh gadgetnya. Membuat apa? Mereka kelihatan rohani, melayani masih kelihatan hebat. Di gereja beribadah masih kelihatan hebat. Tapi sesungguhnya di dalam Tuhan tahu api itu sudah tidak ada. Lalu Tuhan suruh saya katakan, sekarang Tuhan berikan privilege. Kalau engkau mau bereskan pelitamu, maka engkau akan diberikan the glorious fire of the Lord. Nah saudara, mari kita lihat tentang api itu. Pentingnya api itu dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan orang percaya. Pertama, api itu berbicara tentang simbol Allah sendiri. Ibrani 12 ayat 29 dikatakan Allah kita api yang menghanguskan. Saudara, ketika Tuhan mau panggil Musa di padang gurun, dia datang dalam memanifestasikan dirinya dengan api yang membakar di semak. Ketika Allah turun di atas gunung Sinai, Kejadian Keluaran 19 kalau nggak salah, dia turun di gunung Sinai. Alkitab berkata ditandai dengan api, puncak gunung Sinai itu menyala. Maleakhi 3 ayat 2 berkata, ia seperti api tukang pemurni logam. Yesaya 4 ayat 4, Roh Kudus mengadili kita dengan api yang membakar. Saudara, Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis sudah katakan bahwa dia, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang, dia katakan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara lihat itu. Tanpa api, Roh Allah itu, semua yang kita lakukan hanya sebatas aktivitas. Aktivitas rohani, keren kedengarannya. Tapi powerless, tidak punya kuasa. Sementara kuasa si jahat, kuasa neraka sedang bergerak dengan luar biasa. Banyak gereja kehilangan kuasa. Saudara, yang kedua. Bagaimana api itu penting sekali karena api adalah simbol perkenanan Tuhan dan persetujuan atau penerimaan Tuhan. Setiap kali umat Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan, bagaimana mereka tahu kalau Tuhan berkenan dan menerima korban persembahan mereka? Selalu tandanya dengan api. Imamat 9 ayat 24 mengatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak yang ada di atas meja. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka. Soalnya ada impartasi sukacita, api itu membakar mereka dari dalam. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan. Api yang Tuhan berikan itu bukan hanya membuat menyala-nyala, tapi mendatangkan kerendahan hati. Tuhan mulai ingatkan saya, periksa ibadahmu. Engkau luar biasa dengan lampu berkelap-kelip. Dengan WL singer yang melompat-lompat luar biasa. Tuhan bilang, hati-hati. Jangan sampai engkau melakukan itu. Engkau tidak sadar, engkau melakukannya seperti Simpson. Saya benar-benar bertobat itu. Saya pikir Tuhan ajar aku, berikan aku kepekaan. Gembala-gembala Anda perlu kepekaan ini. Para pemimpin pujian penyembahan Anda perlu minta kepekaan ini. Apakah hanya sekedar aktivitas? Atau itu karena kehadiran api Roh Kudus itu membuat engkau melompat-lompat, engkau bersemangat? Ataukah hanya artifisial saja secara lahiriah karena sudah terbiasa? Itu hati-hati, jangan sampai dibutakan oleh ilah zaman ini.
Nah saudara, itu tanda Allah berkenan, Allah hadir, dan Allah menerima korban kita. Kalau api itu ada dalam hidupmu, orang akan melihat kerendahan hatimu. Kalau engkau keluar dari perapian Tuhan itu, maka engkau akan tampil sebagai seorang yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan. Saudara, untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham, satu ketika Abraham bilang, Tuhan bagaimana aku tahu ya bahwa aku akan menjadi bapak banyak bangsa. Tuhan suruh Abraham menyiapkan beberapa jenis hewan korban. Kemudian dia suruh potong dua bagian, lalu diletakkannya bagian yang satu di sini, bagian yang lain di sini, berhadap-hadapan sehingga darah itu mengalir ke tengah, membentuk seperti parit darah. Lalu Tuhan bilang, Bram, aku akan datang dengan api. Lalu Abraham menanti-nantikan. Dia nantikan dari sore hari sampai malam hari. Tidak datang-datang. Dan Alkitab berkata dalam Kejadian 15 ayat 17. Sebelumnya ada satu ayat lagi sebelumnya dikatakan turunlah kegelapan yang sangat mencengkram. Dan Abraham tertidur. Nah, lalu ayat 17 itu kalau tidak salah ayat 13 atau ayat 14 ya. Kemudian di ayat 17. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap. Ketika engkau menanti-nantikan janji Tuhan. Engkau menanti-nantikan lawatan Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Justru keadaanmu makin lama makin gelap. Makin pekat, makin gak jelas. Lalu lihat, maka kelihatannya lah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Roh Kudus katakan kepada jemaat, khususnya yang ikut MB ini, bahwa kalau engkau sedang menanti-nantikan janji Tuhan, dan justru keadaanmu semakin tidak jelas, persiapkanlah pelitamu, karena ini saatnya Tuhan berkenan api itu turun ke atasmu, membawa kemuliaan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tangkap ini baik-baik. Ribka berjumpa dengan sang messenger yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Dan akhirnya dia berjumpa dengan sang mempelai Ishak. Saudara, bukan karena Tuhan pilih kasih. Bukan karena Ribka itu juga terlalu hebat, tidak ada seperti dia. Tapi dengar baik. Karena Ribka ada di satu titik namanya titik perkenanan Tuhan. Titik perkenanan Tuhan itu bicara tentang the meeting point, tempat di mana dia berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan sang messenger. Nah, saudara, pada tempat yang tepat dan pada waktu atau momen yang tepat. Seandainya waktu itu Ribka tidak datang ke tepi sumur itu, dia tidak akan pernah ketemu dengan Eliezer. Saudara, dan Tuhan bilang begini, wah ini saya betul-betul ingat lagi, saya dikuatkan. Tuhan bilang, kamu tahu nggak? Kasih tahu sama jemaat, hari pencurahan Roh Kudus itu momen the glorious fire. Lalu tempatnya di mana? Di gereja-gereja di mana Anda beribadah. Itu tempatnya, itu meeting point, itulah momen. Kalau Anda mempersiapkan pelitamu, maka itu momen engkau pasti akan menerimanya. Nah, saya memang tidak tahu apakah di tempat Anda beribadah, apalagi kan yang ada di YouTube ini, apakah message-nya betul-betul on fire? Saya juga nggak tahu. Tapi Anda pasti mengetahuinya. Namun demikian, kalau engkau datang dengan pelita yang sudah engkau bereskan, maka Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Nah saudara, saya lanjut. Dan Tuhan katakan momentumnya adalah kemarin itu ya.
Dan disitulah umat Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu. Dalam Sakaria 2 ayat 5 Tuhan berkata, aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. That is the fire, the glorious fire. Dan Roh Kudus berkata, apiku akan menjadi tembok yang akan melindungi kamu dari setiap serangan musuh-musuhmu. Api Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, kalau tidak ada api itu, saudara, maka kita akan sangat terbuka untuk diserang oleh berbagai macam masalah. Ketika anak-anak Israel berjalan melintasi padang gurun selama 40 tahun, Alkitab berkata, Allah memimpin mereka dengan tiang api di waktu malam. Waktu tiang api itu menyala, orang Mesir tidak kelihatan api itu. Kenapa? Mereka jauh tertidur, jauh dari hadirat di mana Tuhan ada. Musuh-musuh mereka juga tidak melihat api itu. Kenapa? Sebab api itu disediakan bagi umat pilihannya. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, kalau engkau minta apiku waktu itu, maka apiku sendiri akan menuntun engkau. Engkau akan berjalan dekat dengan aku. Bukan seperti Mesir, bukan seperti musuh-musuhnya jauh dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apiku itu akan menuntun engkau. Dia akan menerangi jalan-jalanmu. Dia akan menghangatkan engkau ketika engkau kedinginan. Dia akan memberikan energinya kepada kita. Dia akan menyembuhkan semua penyakitmu. Dia akan membakar semua virus termasuk COVID-19 yang ada dalam tubuhmu. Kenapa, saudara? Api itulah Immanuel bagi kita. Kalau engkau tertidur, kalau engkau tidak siapkan pelita, maka saudara, engkau cuma tahu ini sebatas pengetahuan. Tapi hidupmu jauh dari Tuhan. Tingkah lakumu jauh dari Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah melihat kuasa api itu. Israel, ada api di tengah-tengah mereka. Saudara, janji Bapa akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan dikatakan, kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Dan Tuhan bilang, inilah momennya, meeting pointnya. Kita akan menjumpai dia face to face. Dan hidup kita akan bergerak di dalam kuasa api Pentakosta yang ketiga. Anda bisa tangkap ini? 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itu peringatkanlah engkau, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, api yang kita terima, api Roh Kudus itu, kita harus terus kobarkan. Artinya kita wajib, kalau kemarin Tuhan berikan, maka engkau wajib menjaga, mengobarkan terus. Caranya gimana? Semua karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu harus kita gunakan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita manifestasikan di dalam pelayanan sampai mempelai itu datang. Sebab Matius 24 ayat 46, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kalau engkau terima Roh Kudus, api itu membakar engkau. Maka omong kosong kalau engkau tidak rindu untuk melayani dia. Karena api Roh Kudus itu diberikan untuk memperlengkapi kita. Masuk dalam panggilan Tuhan menyelesaikan amanat agung. Bahkan Tuhan ingatkan sama saya, banyak kamu lihat banyak pelayan-pelayan yang sudah mundur daripadaku. Api ini akan membangkitkan mereka dan mereka akan datang kepadamu dan berkata, Pak, kami mau melayani Tuhan lagi. Saudara, kalau itu terjadi,
bagi saya itu tandanya mereka terima api itu. Tapi kalau tidak terjadi, belum terima api itu. Nah, Amsal 26 ayat 20 dikatakan begini. Bila kayu habis, padamlah api. Bila kayu habis, padamlah api. Dengan kata lain, jika kamu tidak taruh kayu di atas api yang Tuhan nyalakan di hari Pentakosta itu, maka hanya masalah waktu, itu akan kembali jadi abu. Padahal Tuhan bilang kita harus pertahankan, kobarkan itu. Tapi kalau kita tidak terus merawat, taruh kayu, maka hanya masalah waktu. Engkau pikir itu masih ada bara api di dalamnya, saudara. Dan itulah yang terjadi. Seringkali kita berpikir, wah masih ada bara api di dalamnya. Maka kita dengan takut kita bilang begini, jangan jamah hamba ini diurapi Tuhan. Jangan menjamah dia. Ini WL ini diurapi Tuhan. Padahal yang kau lihat hanyalah tumpukan abu yang sudah dingin. Engkau pikir ada bara di dalamnya. Dulu memang pernah ada api. Dulu bara itu masih menyala. Tapi ketika mereka berhenti untuk menambahkan kayu, maka yang ada padamu hanyalah abu. Itu Tuhan bilang penting sekali. Sampaikan ini kepada di morning blessing. Karena jangan sampai engkau ada di morning blessing, engkau pikir masih ada api, padahal tinggal abu. Mungkin ada yang masih ada bara di bawah abu, tapi ada juga yang sudah tinggal abu doang. Saudara, baca Alkitab secara rutin, itu engkau sedang menambah kayu. Ketika engkau berdoa, itu engkau sedang menambah kayu api itu. Ketika engkau hidup berintegritas, jujur, tulus, tidak munafik, itu adalah kayu yang engkau taruh di situ. Dan api itu terus menyala. Jikalau engkau mengampuni musuhmu, itu adalah kayu yang engkau sedang taruh di situ dan api itu tetap menyala. Jikalau engkau terus tahu caranya menabur, memberi, menolong orang lain, membawa persembahan dan persepuluhan, itu adalah kayu yang engkau sedang taruh di atas api itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah apimu masih menyala? Kalau kemarin engkau merasa engkau tidak ada api untuk menyala, hari ini saya mau berdoa minta supaya perkenanan Tuhan turun dan engkau menerima api itu. Menyalakan kembali pelitamu, bagi Tuhan tidak ada masalah. Tetapi untuk engkau mempertahankannya, itu dia. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan ini, itu Tuhan bilang sampaikan ini supaya semua kita membereskan pelita. Kalau nggak dibereskan, nggak dibersihkan, saudara nggak akan bisa kita terima itu. Yeremia 5 ayat 4. Ayat 14, Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutnya. Dan bangsa ini akan menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Pencurahan Roh Kudus di tahun 2021 ini akan memperlengkapi kita dengan api yang akan api kuasa yang akan bekerja lewat mulut, lewat perkataan kita. Perkataan kita akan diberikan kuasa yang luar biasa. Sehingga perkataan kita, apa yang kita katakan, itu akan terlaksana. Dalam Lukas 24 diceritakan tentang ada 2 orang dari Emmaus dalam perjalanan dari Yerusalem pulang ke Emmaus, rumah mereka di Emmaus. Kenapa mereka mau pulang? Mereka kecewa. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka kecewa, mereka sedih. Pengharapan mereka sudah pudar. Mereka putus asa. Kenapa? Karena Yesus yang mereka ikuti selama ini, mereka lihat sudah mati. Tetapi di tengah jalan, Yesus mengunjungi mereka.
Di ayat 32 kemudian kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan tentang kitab suci. Ketika engkau mendengarkan pesan tentang pencurahan Roh Kudus ini, adakah hatimu berkobar-kobar? Saudara, Tuhan katakan kalau api itu turun ke atasmu, segala keputusasaanmu, segala kekecewaanmu, semangatmu yang sudah pudar, pengharapanmu yang sudah mati akan dikobarkan kembali. Lihat betapa pentingnya the glorious fire of the third Pentecost. Kita butuh itu. Ada banyak rumah tangga sudah dingin, hubungan sudah dingin. Kita butuh api itu. Ketika api itu turun, akan kembali berkobar-kobar. Umat Tuhan membutuhkan api yang Tuhan curahkan di tahun ini. Yesaya 6 ayat 6. Saudara, serafim mendatangi Yesaya. Di tangannya ada bara yang dia ambil dari mezbah Tuhan. Lalu ayat 7 berkata, ia menyentuhkan pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Itu bicara tentang momen perkenanan Tuhan. Ketika api itu turun, dia akan menguduskan engkau. Dia akan menyucikan engkau. Dan dia akan mengampuni segala dosamu. Bukan karena engkau hebat. Tetapi engkau ada di titik perkenanan Tuhan. Engkau ada di meeting point. Engkau ada di momen yang Tuhan katakan, ini saatnya aku akan mengurapi engkau. Saudara, ini waktunya untuk bereskan pelita. Roh Kudus katakan, periksa pelitamu. Apakah ada minyak yang cukup? Apakah sumbunya masih menyala? Saudara, kalau engkau sudah kehabisan minyak, minta dia mengurapi engkau lagi. Kalau sumbu pelitamu sudah mengeras dan apinya sudah padam, maka dia akan membersihkan sumbu yang sudah mengeras itu dan menyalakannya kembali. Mungkin hatimu sudah keras, tapi di waktu perkenanan Tuhan ini, Tuhan akan lembutkan supaya ketika api itu menyala, dikirimkan, sumbu itu pasti akan menyala. Arang-arangnya dibersihkan, dibuat lembut. Nah saudara, di ibadah minggu kemarin, saya benar-benar mengalaminya. Benar-benar mengalaminya. Saya sendiri merasakan Tuhan, aku ini tinggal abu rasanya. Tapi waktu Tuhan melawat, benar-benar saya mengalaminya. Saudara saya juga tidak bisa bayangkan. 4 kali saya khotbah, ya. Tapi saya coba untuk tidak terlalu bernyala-nyala, ya. Ibu Vera bilang, udah enggak usah teriak-teriak. Enggak bisa loh. Enggak bisa. Waktu ibadah pertama sini udah serak. Ibadah kedua, ya saya mesti pelan-pelan ngomong. Waktu lagi ngomong, tiba-tiba menyala, keluar lagi. Nggak bisa tahan. Lah kalau api Roh Kudus lagi membakar, nggak bisa loh. Sekarang masih ada sisa-sisanya. Tapi selama 4 kali kemarin hari Minggu, kok tetap konstan. Saya tahu itu Roh Kudus. Nggak bisa dihentikan. Kami dilawat luar biasa. Roh Kudus turun melawat seperti the mighty rushing wind. Seperti angin yang kuat sekali yang menyambar. Nah saudara, saya melihat jemaat dilawat Tuhan. Di beberapa tempat ibadah yang terpaksa saya bilang, oke, kalau kamu mau live streaming silakan. Dan ada yang saya wajibkan justru, oke, kamu live streaming saja. Dan saya mendapatkan masukan, waduh, itu gak bisa berhenti rasanya. Itu mereka dilawat. Dan saudara, mereka bilang begini, waduh, kami sudah lama sekali kehilangan yang ini. Sekarang kami merasakan api itu kembali. Tanpa sadar rasanya, tinggal abu. Tapi kemarin Tuhan nyalakan kembali, berkobar kembali. Saudara, kami sangat dikuatkan. Sudah lama tidak merasakan seperti ini. Tapi Tuhan kemudian mengizinkan kami mengalaminya lagi. Tugas kami sekarang adalah bagaimana menjaga supaya api itu tetap berkobar.
Lalu saya ingatkan kepada jemaat, Roh Kudus sudah menyalakannya kembali. Tugas kalian menjaga api itu agar tetap menyala. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Jangan padamkan roh. Hati-hati, program, aktivitas, hobi, itu bisa dipakai oleh iblis untuk memadamkan rohmu. Gadget di tangan, hati-hati, itu sangat penting. Tapi itu bisa membuat rohmu padam. Pilihan ada di tangan saudara. Hari ini rendahkan hatimu di hadapan Roh Kudus. Dan mintalah, periksa, bereskan pelitamu. Dan mintalah apa yang kau rasa engkau perlu minta daripada Tuhan. Kalau kekurangan minyak, minta pengurapan itu. Saya berdoa, Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi second moment, second place, second chance. Mereka yang tidak mengalami Tuhan kemarin, hari ini kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberikan minyak itu, untuk menolong Tuhan supaya sumbu kami menjadi lembut kembali. Dan kami butuh api itu Tuhan, kami butuh api itu kembali menyala, sehingga pelita kami akan tetap menyala sampai ketika mempelai datang. Dan kami akan masuk bersama-sama dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu. Tuhan, kami tidak mau menjadi umat yang seperti 5 anak darah yang bodoh. Sudah sekian lama menantikan tapi akhirnya tidak masuk juga. Kami mau rapture Tuhan. Sebab itu hamba-Mu berdoa, seberapa banyak yang hari ini Roh Kudus Engkau sudah berbicara untuk kami membereskan pelita. Maka Tuhan, Engkau lihat pelita-pelita yang sudah beres ketika mereka berseru meminta minyak, ketika mereka berseru meminta api. Maka Tuhan, jangan Engkau lewatkan satupun. Apa yang kami rasakan kemarin, Tuhan, biar semua akan merasakannya. Mari saudara yang membutuhkan itu, yang tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepadamu. Dan saudara, engkau boleh berdoa kepada Tuhan, engkau minta, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Apa yang kau perlukan? Engkau perlu minyakkah? Engkau perlu nyala apikah? Atau apa saja? Kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, engkau akan diberikan kuasa. Kalau api itu turun ke atasmu, engkau akan mengalami sebuah titik balik dalam hidupmu, di mana engkau akan dipersiapkan menjadi mempelai yang layak untuk menyongsong Dia. Mintalah syakaraba shandama koryaba kuria makaralaba shikipidi bishanda makaralaba curahkan minyakmu Tuhan, curahkan minyakmu Roh Kudus. Isi setiap bejana yang kosong, setiap pelita yang kosong. Hembusi setiap debu yang membuat bara itu tidak bisa menyala. Tuhan, berhembuslah Roh Kudus, aku minta dalam nama Yesus. Sama karalaba shanda makaralaba kuria makaralaba shanda makaralaba. Engkau terima itu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, Dia membersihkan hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Dan sekarang aku mau minta api. Aku mau minta api, Roh Kudus, aku minta api. Api itu turun sekarang dalam nama Yesus. Api Tuhan turun ke atasmu. Api Tuhan turun ke atasmu. Engkau terima api itu sedang menyalakan kembali. Rohmu bernyala-nyala mulai hari ini dalam nama Yesus. Api Roh Kudus, Dia akan menuntun engkau, menerangi jalan-jalan hidupmu. Dia akan membela engkau. Api Roh Kudus akan menghangatkan kembali hidupmu dalam nama Yesus. Api Roh Kudus akan membakar semua sakit penyakitmu. COVID-19 terbakar oleh api Roh Kudus. Engkau terima itu dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat tubuh Kristus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tubuh Kristus, katakan, ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Daging anak domba Allah itu. Domba Allah. Di dalamnya ada kuasa. Dalamnya ada kuasa. Ada bilur Yesus yang menyembuhkan, memulihkan. Aku memakannya lagi. Hari ini aku percaya, aku terima kuasa, kesembuhan dan pemulihan oleh kuasa bilur Yesus. Makanlah. Mari angkat cawan. Katakan, inilah darah Kristus. Darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan bagiku. Dalamnya ada kuasa perlindungan. Aku percaya, sebab itu aku meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari dengan iman kita katakan kepada Tuhan, dengan iman. Ingat, bukan sebuah lagu, bukan lirik lagu, tapi dengan iman. Ini menjadi pernyataan rohmu kepada Tuhan. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, atas kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi. Ku terima urapanmu, penuhiku. Terima kasih Yesus. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, atas kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kasih karunia yang berlimpah-limpah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati engkau, menuntun engkau. Setiap langkahmu akan ada mujizat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan yang diberkati, sambut berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak. Shalom. Selamat. Ada gue pengen Mbak Ani, selalu Ibu Vera. Selamat pagi. Terima kasih. Belum juga Maya, Wawan, teman-teman semua. Selamat